Shalom, puji Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Saya harap kita semua dalam keadaan baik, sukacita, ya, penuh damai sejahtera, dan dilimpahkan kekuatan yang dari Tuhan. Baik saudara, seperti biasa nanti saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah itu bisa menginspirasi, memotivasi, menggugah, menguatkan, menghibur, ya, bahkan memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan serta menyejukkan jiwa kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di hari-hari yang lalu sampai pada saat hari ini. Kami percaya kami ada sebagaimana ada semua adalah karena kasih, anugerah, dan berkat Tuhan. Mari terus ajar kami untuk melangkah dengan iman dalam hidup kami, terus mempercayai Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, biar melalui kehidupan kami Engkau dimuliakan, Engkau dikenal oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, hamba serahkan acara Kesejukan Bagi Jiwa saat ini dalam pimpinan Tuhan. Kau mengurapi dan memperlengkapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, sehingga kisah yang hamba akan bacakan bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku
sekeliling kami dengan belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan kami tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu Tuhan. Berikan ku hati-Mu yang penuh belas kasihan. Berikan ku kaki-Mu untuk melangkah dalam rencana-Mu. Biar hidupku memuliakan-Mu Tuhan dan mencari berkat bagi mereka yang membutuhkan. Haleluya. Glory. Terima kasih. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Oh, biar Engkau dimuliakan, biar Engkau diagungkan di hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, saat ini saya akan membacakan sebuah kisah dengan judul Malaikat yang Menyamar. Pernikahan saya yang berlangsung semasa remaja kini telah berakhir. Saya tinggal sendiri tanpa uang dan dengan 2 bayi yang harus dibiayai. Suatu kali pemilik rumah sewaan memberitahu bahwa saya harus membayar paling tidak $20 akhir minggu ini, atau saya harus keluar. Maka saya berlutut dalam keputusasaan dan memohon pertolongan Allah. Tanpa pengalaman kerja, saya menerima tawaran menjadi pelayan restoran dengan waktu kerja malam hari. Pada malam pertama bekerja, seorang gelandangan masuk dan duduk di depan meja penjualan saya. Rambut abu-abunya yang kusut, giginya yang menguning karena tembakau, dan pakaiannya yang sobek dan kotor membuat saya merasa jijik. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang meluluhkan hati saya. "Nona, saya lapar.
dapatkah Anda memberi saya semangkuk sup? Saya memeriksa mangkuk kertas tempat saya menaruh uang tip yang saya peroleh malam itu, dan menemukan sejumlah uang receh yang cukup untuk membelikannya semangkuk besar sup, secangkir kopi, dan sepotong kue. Setelah selesai menikmati semua itu, ia mengucapkan terima kasih dan pergi. Kejadian itu menarik perhatian para pelanggan, rekan-rekan kerja, dan manajer restoran itu. Saya tidak hanya diejek karena terlalu ramah, tetapi juga diperingatkan oleh manajer untuk tidak mengulanginya. Bagaimanapun ujarnya, kita tidak dapat membagi-bagikan makanan gratis kepada setiap gelandangan. Air mata menggendang di mata saya. Saya tidak tahu apakah air mata saya ini merupakan cerminan dari sikap mengasihani diri sendiri, kemarahan, atau rasa malu. Namun saya berkata pelan, mungkin di antara kalian tak ada yang pernah kelaparan atau kehabisan uang, tapi saya pernah. Selain itu, Alkitab berkata, berilah dan kamu akan diberi. Para pengejek saya benar-benar marah, namun saya berhasil menguasai diri dan kembali bekerja. Sesaat sebelum tutup, seorang lelaki tampan berpakaian najis masuk. Ia memperhatikan dengan teliti wajah setiap pelayan, lalu duduk di depan meja saya. Ia menyebutkan nama pelayan yang dicarinya. Setelah menanyakan kepada manajer, saya memberitahunya bahwa gadis yang ia cari sudah tidak lagi bekerja di tempat itu, dan tak ada yang tahu di mana ia dapat dihubungi. Kemudian laki-laki itu bercerita, suatu malam, kurang lebih setahun yang lalu, saya menabrak pematang dan saya masuk ke restoran ini dengan terhuyung-huyung dan berlumuran darah. Semua orang mengabaikan saya, mengira saya adalah pelaut yang mabuk. Tetapi pelayan ini berbelas kasihan kepada saya, menelponkan keluarga saya dan mobil derek. Saat itu saya terlalu pusing sehingga lupa memberinya sesuatu atas kerepotannya menolong saya. Dan saat ini saya telah menunda terlalu lama. Lelaki itu terdiam beberapa saat dalam kejengkelannya, namun kemudian wajahnya berubah cerah. Iya, ujarnya, ambillah ini untuk Anda. Ia menyorongkan uang kertas yang terlipat ke tangan saya dan segera keluar sebelum saya sempat mengucapkan terima kasih. Di dalam genggaman tangan saya terdapat jawaban doa saya, uang $20. Saya sadari kemudian, seperti juga saat ini, bahwa lelaki tampan dan gelandangan itu adalah malaikat-malaikat yang diutus Allah untuk menguji dan menguatkan iman yang goyah dari seorang wanita yang sedang kesusahan, yaitu saya sendiri. Demikian kisah ini diceritakan oleh Ibu Betty May J. Huff. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah mengingkari janjinya, dan dia tidak pernah tidak peduli kepada anak-anaknya. Apa yang dialami oleh Ibu Betty ini dalam kesusahannya, ya, dia pernikahannya gagal dan dia harus menanggung, memelihara 2 orang anaknya masih bayi. Dalam keadaan kesusahan, dia harus membayar uang sewa rumah, ya, yang kalau tidak dia harus meninggalkan tempat itu. Hanya dia bisa bekerja di sebuah restoran, saudara.
dan yang luar biasa. Ya, bagaimana Ibu Betty di dalam kesusahannya, dia tidak memikirkan keberadaan dirinya ketika datang seorang gelandangan, ya, yang meminta bisa diberi makan karena dia lapar. Hatinya tergerak. Dia hitung uang tip yang dia terima malam itu, dan dia membelikan sup, ya, kopi, kue untuk gelandangan ini. Tapi apa yang dia lakukan tidak mendapat pujian, saudara, ya, dari teman-temannya, bahkan dari manajernya di restoran itu. Dia bahkan diejek, ya. Tapi dia dengan kerendahan hati dia berkata, mungkin mereka semua tidak pernah mengalami apa yang dinamakan dengan kelaparan, kekurangan uang. Dia pernah mengalami, ya. Bahkan saat itu memang dia juga sedang membutuhkan uang, saudara, ya. Dia bahkan menyampaikan firman Tuhan bahwa Alkitab berkata, berilah dan kamu akan diberi, ya. Walaupun dia diejek, dihina, ya, tetapi dia tidak pedulikan itu. Walaupun hatinya juga sedih mungkin, ya, apa yang dia lakukan tidak dihargai, bahkan diejek. Tetapi dia ternyata anak Tuhan yang sejati. Dalam keberadaannya seperti itu, ya, dia bahkan membagikan firman Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa, saudara, ternyata malam itu terjadi suatu perkara yang di luar dugaan, bahkan di luar harapan dia. Mungkin ada seseorang yang pernah dulu ditolong oleh pelayan di tempat itu, ya, seorang pemuda yang mungkin seorang kaya, ya. Saya percaya itu adalah Tuhan yang bekerja, ya. Dia mencari pelayan itu yang dulu pernah menolong dia waktu dia kecelakaan dan masuk ke restoran itu, ya. Tetapi yang dicari sudah tidak bekerja lagi di situ. Dan akhirnya orang itu memberikan terima kasihnya kepada Ibu Betty ini, ya, yang bekerja saat itu. Dan uang yang dia dapat, yang diberi, tepat sejumlah yang dia butuhkan, $20 untuk membayar sewa rumah. Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, ya. Waktunya selalu tepat. Ibu Betty bisa mengalami pertolongan Tuhan ketika dia mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dia tidak pedulikan keadaannya. Dia berbelas kasihan, ya. Dia ingat firman Tuhan. Memang firman Tuhan ada berkata, saudara, ya, ketika kita melakukan untuk seseorang yang paling hina, ternyata kita juga itu melakukannya untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang ketika kita memberi dengan tulus hati kepada Tuhan atau kepada siapapun yang Tuhan gerakkan, ya. Tuhan akan memberkati kita, saudara, seperti yang dialami oleh Ibu Betty. Ibu Betty tidak menerima satu jumlah uang yang luar biasa, ya, besar, tapi cukup untuk keperluannya. Itulah, saudara, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya yang selalu mengandalkan Tuhan, biar kita bisa menjadi kepanjangan kasih Tuhan, menjadi kepanjangan untuk bisa memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Kita mau bekerja dengan tangan kita, dengan kaki kita, untuk menjangkau mereka yang membutuhkan dan memperkenalkannya kepada Tuhan, ya. Saya percaya apa yang dilakukan oleh Ibu Betty ini akan berdampak kepada mereka yang mungkin saat itu mengejek, mengolok-olok dia, ya. Satu hal saya percaya, satu kali kelak mereka akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Malam itu saja mereka sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan buat Ibu Betty, ya. Puji Tuhan, biar hidup kita berdampak dan memberkati banyak orang. Milikilah hati seperti hati Tuhan, seperti yang dimiliki oleh Ibu Betty. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kisah kehidupan yang hamba bacakan hari ini mengenai malaikat yang menyamar. Bagaimana pertolongan Tuhan dirasakan di alam, diterima oleh Ibu Betty yang saat itu sedang membutuhkan uang untuk membayar sewa rumahnya. Dan yang luar biasa, Tuhan bekerja berkarya dalam hidupnya. Dia memiliki hati yang berbelas
belas kasihan kepada seorang gelandangan. Dia bahkan rela memberikan uang tipnya untuk memberikan makanan bagi gelandangan itu. Kami percaya Tuhan, apa yang dilakukan Ibu Betty sungguh menyenangkan hati Tuhan. Walaupun pada saat itu dia mengalami ejekan, hinaan dari teman-temannya, bahkan manajer di mana dia tempat dia bekerja, tetapi Tuhan memperdulikan. Tuhan tidak pernah membiarkan, bahkan Tuhan menyatakan kuasa-Mu, sehingga malam itu Ibu Betty bisa menerima uang yang dibutuhkan untuk membayar sewa rumahnya. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Ajar kami memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan, yang selalu memiliki belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan, kepada orang-orang yang perlu ditolong. Berikan kami tangan seperti tangan-Mu, mata seperti mata-Mu, dan kaki seperti kaki-Mu, untuk kami terus berkarya, bekerja, melihat apa yang Tuhan mau di hidup kami, untuk kami lakukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan melalui hidup kami Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk terus melangkah dengan iman di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan bekerja, mencukupkan keperluan kami, menyediakan kebutuhan kami dengan ajaib, karena Engkau Allah Jehovah Jireh. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa, biar kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap kami yang sudah mendengar kisah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih untuk perhatian saudara, dan untuk terus bisa mendukung saya supaya tetap semangat untuk melakukan tugas ini, membacakan kisah-kisah kehidupan yang bisa memberkati banyak orang. Dan biar saudara juga bisa menjadi berkat buat orang lain dengan men-share kisah-kisah ini juga kepada yang lain. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Shalom, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.